pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga menyediakan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dalam Manna Surgawi pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sisihkan waktu supaya kita mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti lagu yang sudah saya nyanyikan tadi tentang rasa khawatir, ya. Hari ini saya beri tema pembelajaran kita, jangan khawatir, Tuhan menyediakan. Kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi kita akan baca di bagian 25a saja. Sisanya saudara-saudara bisa baca di rumah. Janganlah khawatir, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, firman Tuhan berkali-kali berkata jangan khawatir, ya. Hari-hari ini hari-hari di mana kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah, badai hidup, ya. Semua orang tergoncang, tidak terkecuali, ya. Semua orang merasa khawatir. Mau keluar rumah rasanya khawatir, mau beli makanan rasanya khawatir, ya. Anak-anak mau bertemu teman juga merasa khawatir, ya. Ataupun juga masa depan kita tidak tahu seperti apa, sampai berapa lama badai ini akan berlangsung, kita tidak pernah tahu. Tetapi firman Tuhan pagi ini mau mengajar kepada kita, jangan khawatir, Dia Allah yang menyediakan. Mari kita belajar bersama-sama dengan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham, di mana dia adalah bapa orang percaya. Dia yang menyatakan bahwa Tuhan menyediakan. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca secara bertahap. Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita melihat di sini bagaimana Allah menguji iman Abraham, ya. Allah tahu sebenarnya bahwa Ishak adalah anak yang dikasihi, tetapi kenapa Allah memintanya? Saya membawa diri sebagai Abraham. Bayangkan saudara, Ishak merupakan anak yang didapatkan Abraham setelah pergumulan sekian tahun, dan dia mendapatkannya pada saat dia berumur 100 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, serahkanlah anakmu itu sebagai korban bakaran. Bapak mana yang tega meski tidak menanti 100 tahun disuruh bakar anaknya? Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Pagi-pagi Abraham mempersiapkan semuanya, ya. Abraham berkata, ya Tuhan, dan Abraham mempersiapkan semuanya. Kita lanjut baca ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, di ayat yang keempat dikatakan pada hari yang ketiga. Berarti ada waktu 3 hari untuk Abraham berpikir-pikir. Ya, kalau orang ditanya dor langsung,
mungkin akan berkata yes, oke, ya. Tapi kalau sudah ada waktu untuk berpikir, ya, pasti mungkin ada omongan dari bujangnya, dari istrinya, ya, kamu gila apa, ya, kok disuruh nyerahin anak kok mau aja, ya. Tentunya ini akan membuat Abraham bimbang, membuat dia menjadi khawatir, bagaimana seandainya Tuhan tidak tolong. Tetapi Abraham menguatkan imannya. Dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, aku akan kembali, kami akan kembali, ya. Di garis bawahi kata kami akan kembali. Dia bukan berkata aku akan kembali, tetapi dia berkata kami, artinya Abraham dan Ishak akan datang kembali. Ada kata-kata profetik di sini, di mana Abraham mengakui bahwa dan mempercayai bahwa Tuhan yang dia sembah yang akan menyediakan korban bakaran itu. Kita lanjut baca ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini lagi-lagi kita melihat bahwa Abraham mempercayai Tuhannya. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Ya, hati bapa mana yang tidak teriris saat anaknya berkata, "Bapa, di sini sudah ada pisau, di sini sudah ada kayu, ada api." Ya. Lalu di mana korban bakarannya? Dalam hati Abraham mungkin berkata, korban bakarannya itu kamu, Nak. Tetapi Abraham bukan mengatakan sesuatu yang negatif. Dia berkata yang positif. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia berkata, Allah akan menyediakan korban bakaran. Kita lanjut sampai ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kita melihat sampai akhir, bukan hanya di awal Abraham taat, tapi sampai akhir, ya, dia mengikat anaknya, ditaruh di atas korban bakaran, dan dia mengambil pisau untuk menyembelihnya. Saudara, kalau saat-saat ini kita berada dalam masa-masa di mana kita dalam posisi yang sulit, akankah kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan? Akankah kita tetap percaya Dia Allah yang akan memelihara kita, Dia Allah yang akan menyediakan bagi kita segala keperluan kita? Kita melihat apa yang terjadi kepada Abraham. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan hartanya yang paling berharga, ya. Orang yang rela kehilangan segalanya akan mendapatkannya. Tetapi orang yang tidak rela kehilangan apa-apa, ya, mungkin kehilangan waktu untuk saat teduh dengan Tuhan, atau kehilangan kesenangan-kesenangan untuk tidak berbuat dosa, atau mungkin kehilangan waktu-waktu intim dengan Tuhan. Orang yang tidak rela jangan harap untuk mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Tetapi Abraham rela menyerahkan segalanya. Abraham rela memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya. Maka Tuhan memberkatinya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai ganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan, ya. Jehovah Jireh, ya. Kalau kita belajar bersama-sama di dalam terjemahan bahasa Inggris, artinya the Lord will provide, ya.
Tuhan akan menyediakan. Dan arti keduanya yaitu apa? The Lord who sees, artinya Tuhan yang melihat. Kalau kita ambil kesimpulan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan yang melihat apa yang diperlukan dan Ia juga yang akan menyediakannya. Tuhan melihat apa yang menjadi keperluan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, segala keperluan, digarisbawahi keperluan dengan keinginan. Seringkali kita ngotot, itu ngotot keinginan, bukan keperluan. Tapi yang Tuhan mau jawab merupakan keperluan. Keinginan berbicara hawa nafsu, keinginan daging, keegoisan. Tetapi keperluan berbicara sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari bertanya pada diri kita sendiri saat ini. Apakah yang kita gumuli, apakah yang kita doakan merupakan keperluan kita? Mari saudara, kita seperti Abraham. Kita mau taat, kita mau berkata, Tuhan yang menyediakan. Di dalam masa sukar, Tuhan menyediakan. Bahkan sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah mengetahui. Ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-8. Ya, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada kita. Karena itu jangan kita khawatir, jangan kita gentar menghadapi dunia ini, sebab Ia yang telah mati di kayu salib, yang telah menang atas maut, Dia yang akan mengalahkan dunia ini. Virus boleh ada, goncangan boleh ada, krisis boleh ada, tapi mari berpegang dan mari tetap taat kepada firman Tuhan. Kita taat, kita percaya, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan lihat Tuhan akan menyediakan dan menjawab kebutuhan kita. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak akan terlambat. Tunggu waktu Tuhan dan Dia menjawab secara luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, walaupun mungkin firman ini susah untuk kami lakukan, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau taat, kami mau pegang kebenaran-Mu, kami mau pegang Tuhan firman-Mu, bahwa saat kami sungguh-sungguh melakukan dan mendengar perintah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang akan menyediakan, Engkau Allah yang akan menolong kami, Engkau Allah yang akan menyediakan segala keperluan kami, Engkau Allah yang maha tahu, bahkan sebelum kami mengucapkannya Tuhan, Engkau Allah yang menjawab. Bapa, Kau jamah setiap hati yang saat ini datang kepadamu. Kami Tuhan di masa-masa krisis ini, kami tidak mampu Tuhan kalau tanpa Engkau. Untuk itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami bertanda kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, tuntun langkah kami, tuntun kehidupan kami Tuhan, agar kami Bapa bisa berjalan di jalan-Mu, agar kami tetap melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat apa yang kami perlukan, Engkau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah kepada kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau materaikan firman yang telah kami pelajari bersama-sama. Biar ini menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan saat kami menghadapi masa-masa sulit, agar kami seperti Abraham memegang teguh pendiriannya kepada Tuhan, Allah yang menyediakan. Dan kami melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan tercurah bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada setiap kami yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini seutuhnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.